Ini gue sayur, gue akan bikin jus seperti ini. Lihat gede banget, gede banget. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Stefan di channel Bodybuilder. Nah, di kesempatan yang kali ini gue mau bahas soal cara gue untuk praktek gimana sih caranya makan protein. Jadi dari kemarin gue udah banyak banget kasih tau gimana teorinya, tapi gue belum kasih tau gimana cara gue prakteknya. Oke, jadi ini gue mau langsung aja kasih tau gimana cara praktek gue di setiap kali gue mau makan. Oke, jadi setiap kali gue mau makan, gue akan selalu sediain timbangan makanan. Ini murah banget di Shopee ya, kalian bisa beli dengan harga sekitar 25.000, merek apapun boleh. Yang penting murah aja timbangan makanan. Ini bisa bertahan lama banget sih, asal jangan dimain-mainin aja, ini jangan ditekan-tekan. Karena kalau misalnya ditekan-tekan tuh biasanya lama-lama PR-nya rusak ya. Ini gue sendiri udah pakai sekitar 1-2 tahun kalau gue nggak salah. Itu dari dulu gue rusaknya selalu karena gue masukin ke dalam tas, terus itu tuh ketekan-tekan. Jadi untuk kalian yang misalnya ketekan-tekan gitu, hati-hati ya, tadi rusak. Oke, jadi gue kadang beberapa saat juga gue kan kelupaan bawa timbangan. Gimana cara gue makannya? Apakah gue nggak makan? Nggak, gue tetap makan. Tapi gue tetap perkirain, itu kira-kira makanannya beratnya berapa. Nah, yang pasti kalau misalnya lu cuma ngira-ngira, lu nggak akan tahu itu tuh pastinya angkanya berapa. Jadi usahain untuk lu yang memang masih pemula, yang belum biasa untuk kira-kira itu makanan beratnya berapa, kalau bisa kalian bawa dulu ini. Ntar semakin berjalannya waktu, sekitar 6 bulan, 1 tahun, kalian akan udah mulai lebih experience, udah mulai lebih berpengalaman. Jadi dalam menimbang-nimbang mengira-ngira beratnya berapa, kalian akan lebih mahir lagi. Nah, sekarang gimana nih cara gue pemilihan makanannya? Nah, jadi di setiap hari di rumah gue udah disediain banyak makanan. Ini bukan gue yang masak, gue ada keuntungan gue dimasakin sama nenek gue. Jadi di sini gue udah tinggal pilih aja. Ini semua protein-protein yang udah dimasakin, bukan buat gue doang, tapi buat seluruh satu keluarga ya. Ini ada dada ayam, terus juga ada daging sapi di sini. Terus kita juga ada telur, terus juga ada ayam lagi, terus tempe. Jadi bisa dibilang bervariasi sekali. Untuk lihat Instagram gue kan kasih tunjuk kalau gue tuh banyak banget makan ayam. Tapi sebenarnya di dalam keseharian gue makan apa yang ada di rumah. Jadi tergantung, kalau misalnya adanya apa ya gue makan apa. Cuma memang mayoritas sumber protein gue itu di dada ayam. Karena memang harganya murah dan makrosnya sangat bersahabat sekali. Dia tinggi banget protein tapi lemaknya rendah. Kalau dibandingin sama daging sapi, dia tuh harganya lumayan mahal. Dan dia itu protein sama kadar lemaknya tuh bisa dibilang lebih rendah daripada dada ayam, dan lemaknya lebih tinggi daripada dada ayam. Jadi gue kurang sih. Kalau telur gue kurangin makan karena ini bikin gue banyak banget keluarin jerawat. Terus kalau yang kayak ayam begini nih biasanya digoreng, gue nggak makan yang digoreng-goreng kayak gini, makannya dikit banget kalau gue lagi pengen doang. Kalau tempe juga gue nggak makan, soalnya nggak sih, kadang gue makan, cuma ini jarang banget kalau lagi pengen doang, karena dia walaupun tinggi protein tapi tinggi lemak dan juga tinggi karbo. Jadi untuk segi kalori masih kalah lah dengan dada ayam. Nah sekarang kalau misalnya kayak contoh gue mau makannya daging sapi nih, nah gue tinggal bawa. Nah ini gue udah ada timbangan, piring, gue udah tinggal nyalain begini, terus udah gue udah tinggal masukin segini. Nah ini kalian bisa lihat ya, kuahnya dikit banget. Utamanya ini tinggal daging sama bawang-bawang aja. Nah di sini 165 gram, dikurangin bawang-bawang ya sekitar 130 gram lah. Nah ini untuk protein gua pada malam ini. Nah kalau udah, sekarang gimana dengan kayak misalnya nasi dan juga lain-lain? Sama sistemnya, gua udah tinggal ambil nasinya di sini, terus tinggal gua ambil aja cukupnya. Gua lagi gedein badan jadi gua makan nasi ya, kelihatannya dikit tapi ya dari pagi gua udah makan sekitar 3 kali. Nah, tinggal timbang lagi. Nah ini 125 gram nasi. Nah ini makanan gua malam ini. Nah sebenarnya cara makan gua seperti itu. Nah gimana untuk kayak misalnya sayur-sayuran, buah-buahan yang seperti itu? Nah ini
Gue cuma kasih tunjuk gimana caranya gue makan dalam porsi. Tapi kenapa lu nggak lihat sayuran, lu nggak lihat buah-buahan dalam apa yang gue makan? Karena untuk beberapa makanan ini gue atur di jam lain. Seperti contoh kayak misalnya sayur. Ini gue sayur gue akan bikin jus seperti ini. Lihat gede banget, gede banget gue. Ya ini kalau ditimbang pokoknya sayur-sayurannya total itu sekitar hampir 1 kiloan. Itu ada sayur hijau, ada wortel, ada tomat, ya kayak gitu. Nah itu gue kenapa makannya dibentuk jus kayak gini, karena kalau gue makan dengan direbus biasa itu gue rada enak, gue rada malas untuk ngunyahnya. Gue nggak suka sih, jadi gue lebih mending kayak di jus begini, rasanya lebih enak menurut gue lah. Nah terus gue makan jus seperti ini gue makan di malam hari. Kenapa? Karena kalau gue makan di pagi hari, gue biasa kalau gue kerja gue harus bawa sayur-sayuran gitu, pas udah sampai udah nggak fresh, udah nggak enak kan. Nah, kalau buah gimana? Kalau buah gue biasa makan di siang hari, atau gue biasa makan abis gue makan malam seperti itu. Jadi kan sebagai pencuci mulut juga kan. Di sini gue udah ada. Sama ini nanti pas gue mau makan gue akan timbang juga. Jadi begitulah sebenarnya. Kalau urusan timbang menimbang itu nggak lama sih, cuma karena memang bukan kebiasaan di cara makan orang yang nggak fitness kan. Jadi kelihatannya oh kayak lu tiap makan ditimbang, repot banget. Sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya lu nimbang kayak lu lihat tadi gue sekitar 15 detik 10 detik udah selesai gue, ya kan. Nah sekarang kalau misalnya kalian udah ada datanya, kalian udah tinggal masukin ke aplikasinya. Di sini gue sertain, kalian boleh pakai yang mana aja yang kalian suka. Kalau misalnya kalian udah masukin kedua aplikasi ini udah selesai, kalian udah tahu kalian makan sehari itu berapa kalori. Terus kalian udah tinggal ukur aja berat badan kalian berapa besoknya. Nah seperti itulah cara gue makan. Nah sekarang gue udah mau makan dulu. Kayak yang kalian lihat nih cara makan gue. Setiap kali gue makan gue akan seperti ini. Dan kalau misalnya gue lagi nggak bawa timbangan kayak yang tadi gue dijelasin, gue ngira-ngira, tetap gue hitung, gue masukin dalam aplikasi. Tapi yang pasti nggak akan seakurat kalau misalnya gue timbang. Cara makan gue seperti itu. Jadi ingat, kita boleh makan apa aja, tapi kita harus tahu jumlahnya berapa. Karena setiap makanan, minyak goreng ataupun santan, mereka itu semua ada kalorinya. Bukan berarti lu makan lu langsung jadi gendut, nggak kayak gitu. Cuma kayak misalnya kalori mereka kayak misalnya minyak goreng, santan itu termasuk yang kalorinya besar-besar. Jadi sangat mudah untuk kalian makan di atas kebutuhan yang kalian bakar. Nah itu yang kalau kalian makan berlebih itulah yang nanti akan jadi lemak. Tapi kalau misalnya kalian makan terus misalnya dibakar dengan kegiatan sehari-hari kalian, ya udah nggak akan ditumpuk jadi lemak dong. Karena apa? Karena udah kebakar semua. Nah sebenarnya kayak gitu. Jadi oke, gue mau makan dulu. Nantiin untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk follow gue di Instagram dan juga di TikTok. Dan I'll see you guys on next video. Bye bye.